ini sesuai dengan apa yang Roh Kudus sampaikan ya, bukan apa yang saya dapat sendiri ya. Karena saya tidak mengerti, tapi Roh Kuduslah yang menyingkapkan segala sesuatu. Hari raya ini berasal dari kerajaan Romawi yang dianut oleh paganisme, yang melambangkan kelahiran Dewa Matahari yang jatuh kepada tanggal 25 Desember. Dan sampai hari ini mereka pun masih merayakan hari besar itu. Sangat besar hari perayaan itu mereka lakukan. Dan dalam hari yang besar itulah mereka akan menyerahkan diri sepenuhnya sebagai penyembah Dewa Matahari tersebut. Hari raya dilakukan. Takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Hari Natal yang dirayakan kebanyakan Kristen yang jatuh pada 25 Desember sesungguhnya diadopsi ya. Nah, dari pagan ya. Nah, jadi dan yang mengadopsi ini siapa? Katolik. Dengan tujuan apa? Tujuan mereka agar dari kaum pagan ini masuk ke dalam agama Katolik. Ya, jadi Katoliklah yang pertama kali memprakarsai tradisi Natal tanggal 25 Desember dengan tujuan agar kaum pagan itu masuk untuk menganut agama Katolik, ya. Nah, jadi di sini perlu pemahaman kita akan sejarah dari hari Natal, ya. Oke, saya mau bacakan apa yang Tuhan sampaikan tentang hari yang dirayakan kebanyakan umat Kristen, ya. Nah, ini tadi waktu berdoa. Jadi sebelumnya memang 2 hari lalu Tuhan memberikan saya mimpi, ya, akan perayaan ini. Nah, di dalam perayaan itu saya memasuki satu gedung. Nah, di dalam gedung itu saya tidak diundang memang dalam perayaan Natal itu ya. Nah, tapi ada seseorang memanggil saya dan mereka minta untuk berdiri di altar. Waktu saya berdiri, saya menyampaikan kepada mereka tentang kebenaran yang saya bawakan melalui liturgi. Ya, jadi saya seperti berliturgi menggambarkan perayaan-perayaan ini dan bagaimana perwujudannya dan bagaimana perkenanannya di hadapan Tuhan. Nah, setelah itu saya berdoa dan Tuhan menyampaikan beberapa hal tentang perayaan ini, ya. Nah, jadi tadi kita sudah tahu kalau perayaan ini sebenarnya adalah untuk menyambut tanggal 25 Desember itu di sejarahnya adalah menyambut kelahiran Dewa Matahari, ya, yang disebut dengan perayaan Solis Invictus. Nah, atau artinya matahari yang tidak terkalahkan, dan juga perayaan kelahiran Dewa Mitras, yaitu Dewa Matahari kebenaran dan kebajikan. Dan perayaan ini pun sampai hari ini itu masih dirayakan oleh kaum paganisme. Jadi belum hilang, ya. Nah, jadi saya akan membaca apa yang Tuhan sampaikan tentang perayaan ini. Hari raya ini berasal, ini sesuai dengan apa yang Roh Kudus sampaikan ya, bukan apa yang saya dapat sendiri ya. Karena saya tidak mengerti, tapi Roh Kuduslah yang menyingkapkan segala sesuatu. Hari raya ini berasal dari kerajaan Romawi yang dianut oleh paganisme, yang melambangkan kelahiran Dewa Matahari yang jatuh kepada tanggal 25 Desember. Dan sampai hari ini mereka pun masih merayakan hari besar itu. Sangat besar hari perayaan itu mereka lakukan. Dan dalam hari yang besar itulah mereka akan menyerahkan diri sepenuhnya sebagai penyembah Dewa Matahari tersebut. Hari raya dilakukan dengan pesta pora, penuh dengan gemerincing gelang kaki, dan penuh dengan orang-orang yang mabuk anggur dalam perjamuan yang dihidangkan oleh orang-orang yang besar pada masa itu.
sungguh sangat tidak berkenan di hadapanku. Demikian firman Tuhan. Akulah rajamu, akulah Tuhanmu. Kasihku melimpah kepada setiap umatku. Akulah Tuhanmu, akulah rajamu. Aku memperingatkan engkau akan setiap perilakumu. Aku memberikan didikan bagi engkau untuk menjadi sama dengan aku. Aku Tuhan menyelesaikan seluruh perintahku. Aku Tuhan menjadi serupa dalam rupamu, menjadi anak manusia untuk menjadikan engkau berkenan di hadapanku. Setiap firmanku untuk menjadikanmu serupa di dalam aku. Sangkakala akan berbunyi, tabut perjanjian akan dibukakan. Hari besar itu akan tiba di hadapanmu. Saatnya bagimu mendengar sangkakala dalam bumi ini. Sorga berfirman, maka dengan ini aku Tuhan berfirman. Sesungguhnya perayaan yang akan aku adakan inilah yang harus engkau hadir di dalamnya. Sebab perayaan tersebut dipenuhi dengan kemuliaanku. Sukacitaku berlimpah bagimu. Sungguh besar hari itu. Sungguh luar biasa nikmat surga diberikan kepadamu. Aku berfirman, persiapkanlah hatimu untuk menghadirinya. Sebab hari itu sudah sangat dekat. Aku Tuhan berfirman, sabda yang hidup, Tuhan yang maha suci. Setiap waktu di dalam bumi, bersiaplah untuk menyongsong hari kedatanganku di dalam hati yang suci dan dalam setiap perilakumu yang kudus di hadapanku. Angka-angka itu telah memenuhi bumi. Umat manusia pun akan sujud menyembah kepadanya. Dalam segala keterikatan akan perintah mereka, dalam hari raya, dalam peribadatan, dan dalam pemerintahan yang menguasai seluruh bumi ini. Diperhatikan ya, segala apa yang Tuhan sampaikan ini ya. Pagan itu berdiri sebagai lambang untuk mengikat manusia dalam pemahaman yang salah di hadapanku. Sungguh, bumi pun turut dalam perayaan tersebut sebagai penyembah patung buatan manusia yang seturut rupa umatku. Jauhkanlah mereka itu dalam hari-harimu. Jangan biarkan mereka serupa dalam hari perayaanmu. Sangat tidak berkenan di hadapanku. Tubuhmu, rohmu, jiwamu, semuanya itulah yang harus engkau berikan bagiku sepenuhnya. Bukan hari yang penuh dengan pesta pora, keserakahan, kesombongan, dan dalam perayaan yang penuh dengan kenikmatan bumi ini. Sampaikanlah sampai hari ini, sampai aku Tuhan menghampirimu, dan sampai bumi ini pun berlalu, aku Tuhan sungguh aku menentang hari yang dipersembahkan kepada dewa yang disembah oleh orang-orang yang melupakan aku Tuhan yang maha kuasa, yang maha kudus. Sampaikanlah, sekarang pergilah dari perintah yang bukan daripadaku. Pergi, lakukanlah semua itu, lalukanlah semua itu daripadamu. Perhatikanlah, selidikilah, apakah aku disembah di dalam perayaan itu? Ataukah mereka melakukan itu untuk semua keinginan mereka? Sebab adakah kekudusan dalam setiap perayaan itu? Ataukah kenikmatan yang dihadirkan dalam perayaan itu? Dalam segala pesta pora, perayaan yang syarat dengan keinginan manusia, bukan menguduskan namaku. Kudus, sebab aku Tuhanmu kudus. Ya, inilah firman yang Tuhan berikan pada
malam hari ini bagi kita, ya. Nah, jadi ini sangat banyak kontroversi. Banyak juga yang mengatakan kami merayakan kelahiran Tuhan Yahusua di tanggal 25 Desember. Benar, setiap umat Kristen, ya, merayakan itu bukan untuk penyembahan berhala. Nah, tetapi yang saya jelaskan di sini adalah sejarah daripada Natal yang jatuh pada tanggal 25 Desember yang dirayakan setiap tahunnya. Nah, jadi di sini pentingnya kita untuk berpengertian. Jadi bukan mempermasalahkan, tetapi mengerti perkenanan hati Tuhan sama dengan nama. Ya, pertama kali Tuhan menjelaskan tentang nama. Kita mengetahui kalau nama yang sesungguhnya adalah Yahweh. Ya, nah ini jauh dari perdebatan. Mohon maaf kalau ada yang berpikir kita berdebat, bukan. Roh Kudus di sini hanya menjelaskan. Tuhan hanya menjelaskan, ya. Nah, jadi namanya adalah Yahweh dan telah begitu lama kita memegang kitab yang menuntun Alkitab atau kitab suci, ya. Nah, dan di dalam Alkitab itu memakai nama yang lama dan jelas kita ketahui kalau nama itu yang tertulis di dalam Alkitab adalah nama dewa sesembahan bangsa Mesir, ya. Jadi kita berdoa semoga revisi yang akan dilakukan ini kan Alkitab mau direvisi, ya. Nah, rencana bulan tahun depan itu sudah dikeluarkan. Kita tidak tahu bagaimana nanti penyebutan di dalam Alkitab yang baru, ya. Nah, jadi kenapa Tuhan bukakan tentang nama itu? Karena Tuhan tidak mau disamakan dengan berhala. Nah, itu saja, ya. Tetapi Tuhan tidak mau berdebat. Tuhan tidak mau anak-anaknya berdebat karena nama itu. Cukup kita mengetahui. Nah, dan bagi kita jangan mempersulit hati untuk menerima segala kebenaran. Nah, begitu juga dengan perayaan ini. Nah, kalau kita menghitung, ya, bukan tidak ada perayaan akan penyambutan hari kelahirannya. Ada, itu jatuh di bulan September, ya. Nah, ada. Jadi, yang saya jelaskan di sini sejarah 25 Desember. Nah, jadi ada baiknya itu kita rayakan di hari yang benar, ya. Jangan orang lain di sana merayakan untuk dewanya, kita menyamakan hari itu untuk merayakan kelahiran Tuhan kita. Nah, itu saja. Jadi nggak usah terlalu diperdebat, ya. Nah, di samping semua itulah dulu, ya. Terlepas dari semua tanggal lahir itu, terlepas dari semua tanggal 25 Desember itu. Nah, saya mau setiap kita menyelidiki di saat perayaan Natal, ya. Oke, kalau memang setiap kita mengatakan kita merayakan kelahiran Tuhan Yahusua, tetapi coba selidiki, ya. Apakah benar perayaan itu telah kita kuduskan, ya? Nah, apakah benar perayaan itu sudah benar-benar kita persembahkan kepada Tuhan? Atau apakah itu hanya sebatas perayaan yang dilakukan oleh kebanyakan orang hanya untuk berkumpul dan berpesta pora? Ini terlepas dari tanggal-tanggal. Mohon ada seorang ibu ini sepertinya dia agak kita tidak berdebat di sini, enggak. Kita tidak berdebat dengan tanggal. Nah, Tuhan hanya membukakan hari yang sesungguhnya, ya. Nah, terlepas dari itu, tadi saya sampaikan, kalaupun saudara merayakan Natal itu sebagai hari kelahiran Tuhan Yahusua, apakah kita sudah mempersembahkan hari yang kudus itu? Benar-benar kita kuduskan untuk Tuhan? Perayaan yang dilakukan oleh paganisme itu syarat dengan pesta pora. Syarat dengan seperti yang Tuhan katakan, mereka merayakannya dengan gemerincing, gelang kaki, dan penuh dengan orang-orang yang mabuk anggur dalam perjamuan, penuh dengan pesta pora, penuh dengan tari-tarian, ya. Nah, kalaupun kita menguduskannya, merayakannya untuk kelahiran Tuhan Yahusua, bagaimanakah supaya perayaan itu kudus tanpa adanya pesta pora? Nah, kalau kita melihat, ya, bahkan di dalam perayaan-perayaan ini, itu semua diawali dengan ibadah-ibadah yang merupakan berkenan di hadapan Tuhan.
tetapi banyak yang diakhiri dengan apa? Kedagingan, ya. Sebelum bertobat, saya sering mengikuti perayaan ini, ya. Saya sering mengikutinya. Dan jujur, saya pun terlibat di dalamnya. Saya tidak pernah memaknai Natal yang dikatakan menyambut atau menyongsong merayakan kelahiran Tuhan. Karena kebanyakan orang di situ hanya fokus dengan tata cara, hanya fokus dengan kegiatan-kegiatan, ya, hanya fokus dengan apa? Acara-acara yang dilakukan di dalam perayaan tersebut, ya, dengan aksesoris-aksesoris. Nah, aksesoris juga kita harus memahami lambang-lambang yang dipakai oleh penyembah-penyembah berhala, ya. Nah, bukalah hatimu. Buka hatimu supaya engkau mengerti dan mengetahui. Kalau kita selidiki sejarah-sejarah itu, ini pentingnya kita berpengetahuan, ya. Apa sih sejarah daripada pohon terang itu, ya? Nah, apa sih sejarah dari tanda bintang yang di atasnya? Nah, kalau saya bukakan di sini terlalu dalam, nanti banyak kontroversi, tetapi saya mau kita semua menyelidiki, ya. Kenapa di dalam perayaan Natal itu ada pohon terang dan siapa yang mempelopori? Itu sejarah dari istri Nimrod, ya. Nah, jadi nanti saudara bisa cari, ya. Nah, jadi terlepas dari itu lagi, ya, supaya kita tidak ada kontroversi atau perdebatan. Yang penting kebenaran tetap saya sampaikan, ya. Kebenaran yang saya sampaikan. Nah, semasa dulu perayaan-perayaan Natal itu, apalagi di kampung-kampung, ya, orang pada heboh dengan pakaian, orang pada heboh dengan perhiasan, orang pada heboh dengan riasan-riasan, ya, orang pada heboh dengan aksesoris-aksesoris Natal, pergi ke salon, ya. Nah, dan akhirnya ujung-ujungnya apa? Banyak perayaan Natal yang bahkan membuat tari-tarian, ya, tari-tarian yang lagu-lagu duniawi. Nah, kalau kita berpikir secara logika, tradisi siapa yang dibawa di sini? Tadi tradisi daripada paganisme itu yang merayakan hari kelahiran Dewa Matahari 25 Desember, mereka itu penuh dengan tari-tarian. Nah, apakah kita harus menyamakan dengan mereka? Sekarang yang menjadi pertanyaan kepada saudara, di saat saudara melakukan tari-tarian itu, apakah benar hati saudara datang menyembah Tuhan? Apakah anak-anak yang kita ajarkan menari itu benar-benar kita ajarkan supaya mereka menari untuk Tuhan? Yang ada apa? Anak-anak itu, nah, mereka menari. Mereka tidak tahu kekudusan dari hari yang mereka rayakan. Mereka tidak mengerti. Yang mereka mengerti, mereka ada kegiatan, mereka ada tari-tarian. Luar biasanya lagi, ya, datang orang tua sawer-sawer, ya. Nah, dan lebih dahsyat lagi lelang, ya. Nanti orang-orang maju ke depan bawakan minuman atau kue, ya, untuk pelelangan. Apakah seperti ini perayaan yang berkenan di hadapan Tuhan sekalipun saudara mengatakan menyambut kelahiran Yahushua HaMashiach? Apakah seperti ini wujud daripada pengudusan dari hari kelahirannya? Apakah dengan pesta pora? Yang ada orang datang ke gereja di saat hari Natal tersebut 25 Desember yang katanya merayakan hari kelahiran Tuhan Yahushua, tetapi apa? Dengan pakaian yang mewah, menunjukkan kepada orang-orang sekitar kehebatan dengan perhiasan-perhiasan. Apakah seperti ini? Ini tadi terlepas dari sejarah itu, ya. Nah, apakah dengan tari-tarian dengan lagu-lagu dunia? Apakah dengan tari-tarian yang hanya menonjolkan tubuh? Apakah seperti ini kita menguduskan hari kelahirannya? Jadi selidiki. Jangan kita hanya mencari celah-celah di saat orang tidak merayakannya hanya karena mereka tahu kebenaran, ya. Kita berani mengatakan kami merayakannya untuk menyambut kelahiran Sang Juru Selamat, tetapi diri sendiri tidak menyambut kelahiran dalam dirinya.
Kalau saudara telah menyambut kelahiran Tuhan Yahusua di dalam diri saudara, maka segala apa yang menjadi pribadinya, pribadi Tuhan itu akan diam di dalam diri saudara, di dalam apa? Kasih, kekudusan. Ya. Akan menjadi sama seperti pribadinya. Makanya tadi judulnya, apakah perayaan ini berkenan di hadapan Tuhan? Dengan apa? Dengan segala atribut-atribut, dengan segala aksesoris-aksesoris, dengan segala gaya yang diberikan oleh orang-orang, ya, yang masuk di dalamnya, ya. Pohon terang itu bukan berasal dari Martin Luther, ya. Itu hanya dikembangkan di zaman Martin Luther. Mereka mengatakan kalau pohon terang itu gambaran dari Tuhan Yahusua. Nah, itu sejarah sebelumnya sudah ada, ya. Itu sejarahnya sudah ada, ya saudariku ya. Aku mengasihimu di dalam Tuhan, ya. Selidiki sebelumnya. Namun, ya, di dalam kekristenan, nah, ini diadopsi dan simbol-simbol itu digantikan. Nah, satu contoh pohon terang itu diberikan sebagai gambaran daripada Tuhan, gitu ya. Dan itu sudah ada bahkan sebelum Martin Luther, ya. Nah, saya hanya membukakan di sini. Bisa saudara selidiki, kaji lagi ya. Lihat dari sejarah-sejarah banyak kok. Itu di sosial media sudah banyak untuk kita berpengertian ya. Dan kalau memang niat hati daripada mereka terdahulu untuk menjadikan ini sebagai hari yang diberikan kepada Tuhan Yahusua, itu niat mereka sebenarnya baik ya. Tetapi yang kita bahas sekarang, apakah Tuhan berkenan seperti itu. Nah, tetapi yang jelas kita tahu kalau Tuhan itu tidak mau disamakan dengan berhala, itu saja, simple, ya kan? Nah, tetapi di luar daripada itu tadi ya, hati ini tadi ya, di dalam perayaan itu ya, kita luar biasa. Di dalam perayaan-perayaan itu kita sangat bersemangat. Apakah kita telah bersemangat untuk menguduskan diri? Kalau memang benar itu perayaan untuk menyongsong, menyambut kelahiran Tuhan yang Maha Kudus, ya, seharusnya kita menyelidiki hati kita. Kita menyelidiki hidup kita. Apakah Tuhan Yahusua itu sudah lahir di dalam diri saudara dan saya? Apakah dia benar-benar lahir dan hadir dalam kehidupanmu? Dalam setiap pemikiran, dalam setiap perkataan, dan dalam setiap perbuatan. Apakah dia benar-benar lahir di dalam perayaanmu? Ataukah perayaanmu itu hanya sebatas pesta pora? Ya. Jadi selidiki. Jangan di saat perayaan itu kita dengan pakaian mewah hanya untuk memperlihatkan kepada orang lain. Karena di bulan-bulan Desember seperti ini, oh hebat. Apalagi para ibu-ibu menjahitkan baju, apalagi saya dulu tukang jahit ya. Nah, para ibu-ibu ini akan menjahitkan baju dengan harga yang mahal, ya. Dan luar biasanya itu pakai tile polos sampai ke sini, seksi, ya. Apakah seperti itu perayaan yang Tuhan mau? Hanya untuk menonjolkan diri. Apakah seperti ini pengudusan daripada merayakan hari kelahiran Tuhan tersebut? Ini yang perlu kita koreksi, ini yang perlu kita selidiki, ya. Jadi hendaklah kiranya perayaan itu naikkan dengan ucapan syukur kepada Tuhan tanpa pesta pora, tanpa acara-acara tradisi-tradisi yang diadopsi dari paganisme dengan apa tari-tarian, ya. Tari-tarian yang bukan dipersembahkan kepada Tuhan, yang hanya menghibur orang-orang yang di dalamnya. Karena tanpa kita sadari, di saat menari-menari tersebut, ya, orang-orang kan menjadikan itu sebagai hiburan jadinya. Apa seperti ini yang Tuhan mau di dalam perayaan itu? Tidak. Jadi saya sampaikan kepada saudara, jikalau saudara merayakannya benar-benar untuk menyambut kelahiran Yahusua Mesias, maka lakukanlah itu dengan kudus, ya. Kita akan buka dari Amos pasal yang ke-5. Ini yang Tuhan sampaikan bagi kita semua, ya. Amos pasal yang ke-5 sebagai ayat penuntun. Waktu tadi saya bertanya kepada Tuhan, apa Tuhan yang harus hamba-Mu sampaikan menyangkut
hari perayaan ini. Tuhan berikan dari Amos pasal yang kelima ayat 21 sampai 20 berapa ini ya, 27 ya. Ibadah Israel dibenci Tuhan. Ya. Jadi kita adalah Israel. Arti daripada Israel adalah bangsa yang dibawa keluar dari masa perbudakan akan dosa. Nah, kita sudah ditarik keluar daripada perbudakan akan dosa tersebut ya. Nah, jadi seperti apa ibadah kita yang berkenan di hadapan Tuhan ya. Di sini Tuhan berfirman, "Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu." Nah, sekarang ini yang mayoritas dirayakan oleh umat Kristiani pada umumnya, ya. Di sini perlu kita tahu, apakah Tuhan senang kepada perkumpulan raya yang dilakukan ini di tanggal 25 Desember? Tetapi yang kita lihat bahkan di luar negeri, ya. Kita lihat tradisi-tradisi itu. Kita lihat apa-apa saja yang dilakukan oleh umat Tuhan di dalam perayaan 25 Desember. Apakah benar-benar mereka merayakan atau menguduskan hari perayaan itu untuk Tuhan atau hanya untuk pesta pora? Ya. Jadi yang dibahas di sini sebenarnya, apakah perayaan itu berkenan di hadapan Tuhan atau apakah Tuhan senang kepada perkumpulan raya yang dilakukan oleh umat Tuhan di bulan Desember? Ya. Nah, sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripada aku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Waktu tadi saya membaca ini saya kaget. Memang luar biasa, benarlah Dia yang berfirman. Karena setiap khotbah yang kita bawakan setiap hari Sabtu, itu Roh Kudus yang langsung memberikan dari kitab apa ya. Nah, jadi ini adalah suara hati Tuhan bagi perayaan-perayaan yang dilaksanakan pada umumnya umat-umat Kristiani. Ya, inilah suara hatinya. Kenapa Tuhan katakan Tuhan tidak senang? Ya. Kenapa Tuhan katakan Tuhan tidak mau pandang? Ya. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Karena kebanyakan mereka menyanyikan nyanyi-nyanyian itu bukan kepada Tuhan tetapi hanya untuk mengisi acara. Hanya untuk mengenakan telinga dan menyenangkan hati. Bahkan tari-tarian itu hanya untuk penghiburan jadinya. Jadi tanpa disadari Tuhan telah dilupakan dalam perayaan tersebut ya. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, ya. Inilah yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Inilah yang Tuhan mau untuk kita terapkan, ya. Dan kita ketahui kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang maha adil, ya. Tuhan mau kita hidup di dalam keadilan dan kebenaran. Oleh karena itulah setiap waktu Tuhan menuntun kita. Bahkan dalam perayaan-perayaan Tuhan pun menuntun kita. Mana yang pantas kita perbuat, mana yang tidak. Apa yang pantas kita lakukan, apa yang tidak. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian? Selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel, kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan, dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu. Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsik. Firman Tuhan yang namanya Elohim semesta alam. Jadi kalau perayaan-perayaan itu sekalipun kita katakan kita membawa korban, kita membawa persembahan di dalam perayaan itu,
Ya, namun kita tidak memberikan hati yang sepenuhnya kepada Tuhan, maka semuanya itu Tuhan tidak senang dengan semuanya itu. Dan Tuhan tidak berkenan dengan persembahan-persembahan itu. Tuhan tidak berkenan atas perayaan-perayaan yang kita lakukan. Jadi kalau perayaan yang dilakukan oleh manusia, oleh umat Tuhan di bulan Desember, semuanya itu hanya untuk menunjukkan kebolehan, ya, hanya untuk menunjukkan keangkuhan, kesombongan. Ini sangat ditentang oleh Tuhan. Sangat ditentang oleh Tuhan, ya. Kita tidak bisa pungkiri. Coba lihat, ya, perayaan-perayaan Natal yang dilakukan. Apakah tidak syarat dengan pesta pora? Sangat syarat dengan pesta pora. Sangat syarat dengan tari-tarian yang tidak menyembah Tuhan, yang tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Tanpa kita sadari, anak-anak itu pun kita ajari untuk sebagai apa? Hanya sebagai pengisi pentas. Ya. Banyak lagu, ya kan? Jingle bells, segala macam yang anak-anak ini menari. Tetapi anak ini tidak kita tuntun, tidak kita arahkan untuk memaknai perayaan tersebut. Jikalau Tuhan itu lahir, datang ke dalam dunia sebagai anak manusia, kenapa dia datang sebagai anak manusia? Di sanalah dia merendahkan diri, supaya kita sama dengan dia, supaya Tuhan bisa menolong kita, supaya Tuhan bisa membawa kita, melayakkan kita yang hina ini, yang sesungguhnya tidak layak lagi karena dosa untuk masuk surga, tetapi dia merelakan hatinya dengan datang sebagai anak manusia. Oleh karena itu anak-anakku, lakukan ya apa yang baik di mata Tuhan. Hargai kelahirannya. Dia telah lahir, maka lahirkanlah itu dalam dirimu, hatimu, hai anak-anakku. Apakah saudara menyampaikan kepada anak-anakmu? Apakah saudara menerapkan ke dalam hidupmu? Jikalau memang harus memaknai Natal ini, atau apakah saudara pergi ke salon, ya, bayar salon sekian ratus ribu, ya, beli perhiasan ini nanti saya pakai di Natal marga, ini nanti saya pakai di Natal lorong, segala macam. Wow, inilah tradisi daripada paganisme yang harus dipatahkan, yang harus dirobohkan. Bukan pesta pora, bukan untuk menonjolkan diri, karena seorang perempuan juga dia harus berpenampilan sederhana. Bagaimana Tuhan senang dengan perayaan-perayaan yang dilakukan oleh umatnya. Makanya Tuhan katakan di sini, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu, kata Tuhan. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang, kata Tuhan. Jauhkanlah itu daripadaku, keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar, kata Tuhan. Jadi selidiki perayaan yang kamu lakukan, apakah itu penuh dengan nyanyian-nyanyian yang hanya sebatas nyanyian dari mulut, yang tidak mempersembahkan sepenuhnya kepada Tuhan, hanya olah vokal, ya. Gimana suaraku? Gimana suara anakku? Keren gak di Natal kemarin? Wah. Syarat dengan tari-tarian, ya. Dulu di zamannya saya, nggak tahu sekarang ya, tapi yang saya lihat masih banyak juga ya. Apalagi Natal di kampung, Natal lorong ya. Nah, ini saya sampaikan bertobat ini kepada ketua-ketua lorong ya, ketua-ketua desa. Perhatikan perayaanmu. Jangan semua itu diakhiri dengan daging, ya. Nah, banyak dulu perayaan-perayaan itu. Kalau sudah siap acara ibadah, ya, udah masuk penghiburan. Tari-tarian dari kaum muda ini, ya. Nah, lagunya apa? Lagu dunia. Pakaian juga apa? Pendek. Mereka berdisko-disko, ya, disumbang oleh bapak ibunya, disumbang oleh orang-orang di sana. Apakah seperti ini untuk menguduskan hari kelahiran Tuhan? Inilah perayaan pagan tersebut. Ya. Jadi masihkah saudara mengatakan
kalau ini tidak diadopsi dari paganisme? Semuanya itu, spiritnya masih tercampur karena apa? Pribadi manusia yang belum hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena kalau dia benar-benar mengerti kekudusan daripada kelahiran Tuhan, maka tidak akan terlibat dengan hal-hal tersebut. Itu saja, simple. Tidak akan terlibat. Saya rasa cukup kalau perayaan seperti ini ya. Rayakan dengan apa? Ucapan syukur kepada Tuhan. Mari beribadah. Bebas, luaskan rohmu. Leluasakan, bebaskan rohmu menyembah. Haleluya. Engkau telah lahir dalam hidup kami. Kau datang bagi kami. Melayakan kami di hadapanmu. Syukur kami naikkan buat kelahiranmu. Apakah seperti itu engkau datang menyembah dia di saat engkau merayakan perayaanmu? Kalau tidak seperti itu, stop perayaanmu. Kalau hanya untuk make up saudara, kalau hanya untuk pakaian saudara, kalau hanya untuk penampilan saudara, apa bedanya saudara melakukannya dengan kaum paganisme yang melakukan semua itu menyambut kelahiran dewa matahari? Ya. Jadi bertobat. Ya. Firman Tuhan sesungguhnya untuk menyadarkan kita. Dia Tuhan yang Maha Kudus. Dia Tuhan yang Maha Baik, ya. Dia Tuhan yang Maha Kasih. Bukan Tuhan tidak mengasihi saudara. Tuhan mengasihi saudara. Tetapi apakah engkau mengasihinya? Kasihilah dia dengan segenap hidupmu. Kasihilah dia dengan segenap hatimu. Ya. Dalam segala perbuatanmu. Jauhkan apa yang tidak berkenan di hadapannya. Jauhkan itu. Ajar dirimu sendiri untuk melakukan hal yang kudus di hadapan Tuhan. Ajar anak-anakmu untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuntun mereka untuk melakukan apa yang layak. Selidiki supaya dosa itu semakin menjauh. Banyak kita juga orang tua tidak menyelidiki bahkan pakaian anak-anak, apalagi di dalam perayaan seperti ini ya. Nah, banyak pakaian-pakaian yang penuh dengan aksesoris tetapi yang modelnya tidak berkenan, tetapi kita mendukung seperti itu. Jangan mendukung. Dukung anak-anakmu untuk melakukan penghormatan di hadapan Tuhan, ya. Nah, bagaimana caranya penghormatan itu? Kita harus benar-benar sopan. Jangan saudara bangga di saat tubuh anak saudara itu benar-benar bagus sehingga memberikan pakaian kepada mereka supaya kelihatan lekukan tubuh mereka dan cantik kelihatan, apalagi dikatakan dipakai di malam Natal. Jangan saudaraku, jangan. Saudara hanya membuat jerat untuk anak-anak saudara, ya. Dan bahkan kalau datang kepada Tuhan, pesan saya sopan. Pakaian saudara juga sopan, ya. Nah, puji Tuhan saya sudah terlepas dari yang namanya jahit-menjahit ya. Karena apalagi saya dulu ini terkenal ini dengan fashion ya. Saya juga menjahit pakaian orang dan membuat lekukan tubuh mereka itu terbentuk. Tetapi setelah di dalam Tuhan saya membaca, janganlah engkau memakai pakaian yang membentuk lekukan tubuhmu ya. Di situ saya merasa rugi dengan kehidupan yang lama ya. Nah, karena dengan pakaian juga kan kita menjadi batu sandungan. Karena kita menonjolkan tubuh kita, memperlihatkan bentuk tubuh kita kepada orang-orang sekitar. Ya, jangan. Apalagi kita datang ke gereja, ke rumah Tuhan, berpakaianlah dengan sopan, ya. Karena kita di sana akan datang menyembah Tuhan, ya. Nah, jadi kalau kita datang ke gereja untuk menonjolkan semua apa yang kita miliki, baik aksesoris, baik pakaian-pakaian kita yang mewah, jangan. Itu semua hanya akan mendukakan hati Tuhan, ya. Itu semua akan melukai hati Tuhan. Kalaupun saudara merayakan 25 Desember ini untuk merayakan kelahiran Tuhan, tetapi selidikilah perayaanmu, ya. Janganlah serupa perayaanmu dengan perayaan yang dilakukan kaum paganisme. Wahyu pasal 13.
binatang yang keluar dari dalam laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu, karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, "Siapakah yang sama seperti binatang ini, dan siapakah yang dapat berperang melawan dia?" Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di sorga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari Anak Domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Binatang yang keluar dari dalam bumi. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk 2 sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Wahyu pasal 14. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta,
mereka tidak bercela. Pemberitahuan tentang penghakiman. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, "Takutlah akan Allah, dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air." Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya." Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, "Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata Anak Domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, "Tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh," kata Roh, "supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka." Tuaian di bumi. Dan aku melihat, sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, "Ayunkanlah sabitmu itu, dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak." Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di surga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mezbah, ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu. Katanya, "Ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak." Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan memotong buah pohon anggur di bumi, dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah. Tingginya sampai ke kekang kuda, dan jauhnya 200 mil. Wahyu pasal 15. Nyanyian mereka yang menang. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian Anak Domba. Bunyinya, "Besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu." 7 malaikat dengan 7 cawan murka Allah. Kemudian daripada itu aku melihat orang membuka bait suci, kemah kesaksian di surga. Dan ke-7 malaikat dengan ke-7 malapetaka itu keluar dari bait suci,
berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilauan, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya, dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ke-7 malapetaka dari ke-7 malaikat itu. Wahyu pasal 16. Ke-7 malapetaka. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ke-7 malaikat itu, "Pergilah dan tumpahkanlah ke-7 cawan murka Allah itu ke atas bumi." Maka pergilah malaikat yang pertama, dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut. Maka airnya menjadi darah seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, "Adil engkau, engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini, karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka." Dan aku mendengar mezbah itu berkata, "Ya Tuhan, Allah, yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman." Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat. Dan mereka yang menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap. Dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka. Tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, "Sudah terlaksana." Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.